Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luisa Fernanda dengan NIM 2403134939. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus aplikasi e-commerce ShopNow yang mengalami penurunan pengguna aktif akibat berbagai permasalahan pada antarmuka. Nah, pada studi kasus kali ini saya mendapatkan perintah untuk mengidentifikasi dan menguraikan minimal 4 masalah utama pada antarmuka berdasarkan aspek, menjelaskan penyebab dari setiap permasalahan dan dampaknya terhadap pengalaman pengguna, merekomendasikan perbaikan yang secara spesifik, aplikatif, dan berbasis konsep UI UX, disertai contoh solusi atau ilustrasi sederhana. Yang keempat itu ada refleksi dengan menjelaskan prioritas perbaikan jika saya sendiri berperan sebagai UI UX designer. Yang terakhir yaitu dampak bisnis yang mungkin terjadi apabila masalah tersebut tidak segera diatasi. Mungkin langsung saja pada permasalahan pertama yang ada di aplikasi e-commerce yaitu masalah pertama, pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Nah, aspek yang mempengaruhi masalah ini, yang pertama itu ada learnability karena pengguna tidak langsung memahami letak fitur utama saat pertama kali menggunakan aplikasi. Lalu yang kedua ada aspek efisiensi karena pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari produk akibat fitur yang sulit ditemukan. Nah, penyebab dari masalah ini yaitu letak search bar-nya tidak strategis, lalu desain tidak mencolok. Nah, dampak dari masalah ini, user menjadi bingung saat pertama kali menggunakan aplikasi ini, waktu mencari produk jadi lama, user bisa langsung keluar dari aplikasi karena mengalami kebingungan dalam memakai aplikasi ini. Nah, rekomendasi perbaikan yang akan saya lakukan yaitu meletakkan search bar di bagian atas atau di header menggunakan ikon yang jelas, lalu membuat ukuran lebih besar dan mudah terlihat. Nah, refleksi atau prioritas perbaikan saya yaitu fitur ini merupakan fitur inti dalam e-commerce. Nah, fokus perbaikan yang akan saya lakukan yaitu meletakkan letak di header, desain lebih menonjol, dan icon pencarian lebih jelas. Nah, dampak bisnis jika tidak segera diperbaiki yaitu user kesulitan menemukan produk, menurunkan peluang pembelian, dan user cepat meninggalkan aplikasi, serta yang terakhir yaitu penjualan menjadi menurun. Nah, selanjutnya itu ada masalah kedua, yaitu navigasi menu dianggap membingungkan. Nah, aspek yang mempengaruhi dari masalah ini yaitu aspek learnability karena pengguna kesulitan memahami alur penggunaan aplikasi sejak awal. Lalu itu ya aspek selanjutnya itu ada memorability karena struktur menu yang tidak jelas membuat pengguna sulit mengingat letak fitur saat kembali menggunakan aplikasi. Nah, penyebab dari masalah ini yaitu struktur menu tidak terorganisir, lalu terlalu banyak kategori tanpa pengelompokan. Nah, dampak yang terjadi dari masalah ini yaitu user kesulitan menemukan fitur dan user harus berpikir lama dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, rekomendasi perbaikan yaitu menggunakan struktur navigasi yang sederhana dan mengelompokkan berdasarkan kategori. Contohnya pada toko baju. Nah, di situ sebaiknya mengelompokkan kategori baju pria, baju wanita, ataupun baju anak-anak. Nah, menambahkan button navigation. Nah, untuk refleksi sendiri, untuk prioritas perbaikan, navigasi mempengaruhi seluruh alur penggunaan. Nah, fokus perbaikannya itu pada menyederhanakan struktur menu, mengkelompokkan kategori, dan menggunakan pola navigasi umum. Nah, dampak bisnis jika tidak diperbaiki yaitu user bingung saat menggunakan aplikasi, menurunkan retensi pengguna, user tidak kembali menggunakan aplikasi, dan loyalitas menurun. Selanjutnya itu pada masalah yang ketiga yaitu proses checkout terlalu panjang. Nah, aspek yang dipengaruhi dari masalah ini yaitu aspek efisiensi karena proses yang panjang membuat pengguna membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menyelesaikan transaksi sehingga tidak praktis. Nah, penyebabnya yaitu terlalu banyak form dan tidak ada fitur autofill. Nah, dampak dari masalah ini yaitu user menjadi malas menyelesaikan pembelian dan tingkat abandoned chart itu lebih tinggi. Nah, rekomendasi perbaikan yang uh,
dapat dilakukan yaitu menyederhanakan checkout menjadi satu halaman seperti kita bisa ambil contoh pada aplikasi Shopee. Nah, menggunakan autofill untuk alamat dan data user serta menambahkan opsi checkout cepat. Nah, refleksi prioritas perbaikan yaitu berhubungan langsung dengan transaksi. Fokus perbaikannya itu berada di sederhanakan langkah checkout, kurangi form yang tidak perlu, lalu menambahkan fitur autofill. Selanjutnya dampak bisnis jika tidak diperbaiki yaitu banyak abandoned chart, lalu user batal melakukan pembelian dan pendapatan menurun dan konversi rendah. Selanjutnya masalah yang keempat yaitu tampilan tidak konsisten, yang dimana aspek yang dipengaruhi adalah aspek memorability, karena tampilan yang berbeda-beda membuat pengguna sulit mengenali pola penggunaan, termasuk pada aspek statistification, karena desain yang tidak konsisten menurunkan kenyamanan dan kesan profesional aplikasi. Nah, penyebab dari masalah ini yaitu tidak adanya desain sistem, tidak mengikuti standar UI. Nah, dampaknya yaitu user bisa merasa bingung, menjadi bingung, dan aplikasi terlihat tidak profesional. Nah, untuk rekomendasi perbaikan sendiri yaitu menggunakan desain sistem seperti warna, font, dan tombol yang seragam, konsisten di semua halaman. Dan refleksi atau prioritas perbaikan yaitu berpengaruh pada kenyamanan dan kepercayaan, yang dimana berfokus pada menggunakan desain sistem dan konsisten dalam font, warna, dan tombol. Dan dampak bisnis yang akan terjadi jika tidak diperbaiki yaitu aplikasi terlihat tidak profesional, menurunkan kepercayaan user, pengalaman pengguna buruk, dan citra brand menurun. Lalu selanjutnya itu ada masalah yang kelima yaitu banyak transaksi gagal. Nah, aspek yang dipengaruhi yaitu termasuk pada aspek error karena menunjukkan adanya kegagalan sistem atau kurangnya penanganan kesalahan. Selanjutnya itu ada termasuk pada aspek satisfaction karena kegagalan transaksi membuat pengguna merasa frustasi dan tidak puas. Nah, penyebabnya sendiri yaitu karena error sistem dan tidak adanya feedback yang jelas. Nah, dampaknya user menjadi frustasi, kehilangan kepercayaan, dan penjualan menurun. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya sendiri yaitu tampilkan pesan error yang jelas dan tambahkan retry button dan pastikan setiap sistem pembayaran itu stabil. Untuk prioritas perbaikannya sendiri berkaitan langsung dengan kepercayaan dan keberhasilan transaksi, yang dimana berfokus pada perbaikan sistem pembayaran, berikan notifikasi error yang jelas, dan sediakan opsi coba lagi. Dan dampak bisnisnya yaitu dapat kehilangan kepercayaan pengguna dan user takut bertransaksi, kerugian finansial, reputasi aplikasi menurun drastis. Nah, untuk kesimpulannya, setiap masalah pada aplikasi ShopNow ini berkaitan langsung dengan aspek usability seperti learnability, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction. Ketika aspek ini tidak terpenuhi, pengguna akan mengalami kesulitan, membutuhkan waktu lebih lama, sering melakukan kesalahan, serta merasa tidak puas. Nah, hal ini menyebabkan pengalaman pengguna menjadi buruk dan berdampak pada penurunan pengguna aplikasi serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Baik, mungkin sekian dari penjelasan analisis saya mengenai permasalahan pada aplikasi e-commerce ShopNow ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.